Teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada, kali ini kita mau membahas tentang perjalanan bagaimana menyembuhkan gangguan cemas psikosomatik. Saya sudah praktek lebih dari 20 tahun ya menangani masalah kedokteran jiwa atau psikiatri, dan mungkin dari sejak 2004 sampai 2008 di masa pendidikan spesialis di RSCM, kemudian 2008 praktek sampai saat ini, saya sudah menangani ribuan pasien. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi menariknya, apalagi ketika saya mulai menekunkan diri di bidang psikosomatik tahun 2006, 2010 saya waktu itu ke Amerika, setiap tahun sampai 2014, dan kemudian akhirnya sekarang lebih fokus ke tempat-tempat belajar psikosomatik di Eropa ya, terutama di Jerman. Nah, mengapa? Karena kita melihat perkembangan saat ini banyak dikaitkan dengan masalah psikosomatik ini sebenarnya secara dasar itu kita sudah paham ya apa yang terjadi di otak. Bahkan teman-teman influencer juga sudah sering kali menyebutkan ya, banyak tuh, makanya pasien suka nanya, "Dok, amigdala saya kayaknya bermasalah, kemudian vagus sistem saya, kemudian ada brain gut axis." Jadi teman-teman kalau untuk soal teori dasar sepertinya sudah cukup mengerti, walaupun mungkin yang the real things-nya nggak ada. Pemahaman yang mungkin belum jelas sekali ya. Makanya saya membuat buku memahami psikosomatik yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di toko Orange katanya. Namun kalau saya bicara tentang masalah psikosomatik, itu bukan cuma sekedar diagnosis ya. Ini kita perlu karena saya belajar untuk membuat teman-teman, terutama rekan-rekan sejawat, mengerti bagaimana mengenali dari sejak awal psikosomatik itu. Jadi ketika pertama kali pasien udah datang ke psikiater, maka yang paling utama adalah bagaimana dia bisa membantu dirinya dengan baik. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana mempertahankan kondisi supaya jadi jauh lebih baik buat ke depannya. Nah, ini mungkin yang paling penting yang kita harus perhatikan. Karena kalau kita cuma fokus pada diagnosis, pada gejala, kita bagaimana menghilangkan gejala tersebut, bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, itu biasanya di awal tuh sudah dipahami. Makanya kalau teman-teman yang pertama kali datang gejala psikosomatiknya itu saat mungkin lagi serangan panik ya di IGD gitu ya, debar-debar, jantung nggak enak, jantung seperti kayak mau copot gitu, atau bahkan napas seperti baal segala macem ya, lambung kayak udah mau loncat gitu ya, GERD ya, anxiety-nya muncul rasa panas di dada yang luar biasa. Ketika itu reda, teman-teman mungkin udah gejala fisiknya membaik, tapi keingatan terus terkait dengan hal tersebut yang sulit dihindari. Jadi benar banyak kasus-kasus serangan panik pertama itu menimbulkan traumatik kepada si pasien itu. Namun jangan sampai berlarut-larut ya, sehingga kita udah pernah bahas tuh ya di berbagai video terdahulu ya, bertahun-tahun yang lalu saya sudah buat, kalau teman-teman mengalami serangan panik sampai lebih dari 3 kali, ya maka lebih baik Anda berobat dulu. Ya, bantu diri Anda untuk lebih tenang dengan membantu otak Anda lebih rileks. Ya, kita perlu tuh membantu stabilitas di saraf pusat itu. Nah, dalam jalan langkah selanjutnya banyak orang bertanya, "Masa iya saya terus makan obat, Dok? Saya kalau bisa kepengen nggak makan obat." Bisa nggak? Oh bisa. Tentu bisa. Bagaimana caranya? Maka teman-teman mulai harus memfokuskan diri untuk membantu diri teman-teman jadi jauh lebih baik. Saya baru saja misalnya berolahraga seperti ini. Saya tahu umur saya sudah hampir 48 tahun. Mungkin ya udah pasti, bukan mungkin, lemah ya otot-otot tubuh saya, dada saya sudah tidak sebidang dulu, ya kan? Rambut saya sudah tidak setebal dulu. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita memang mengalami proses penuaan. Tapi kita kan kepengen tua dengan sehat, tetap gitu ya, tetap maksimal gitu ya, nggak gampang capek dan segala macam yang seringkali terjadi. Maka apa yang harus saya lakukan? Olahraga. Ya,
Olahraganya diatur, hari ini olahraga beban, makanya pakaiannya seperti ini. Kalau kemarin olahraga kardio, ya jalan dengan menanjak 30 menit. Hari ini latihan kaki dan latihan punggung. Kenapa punggung? Karena saya banyak duduk, sehingga punggung saya harus kuat, begitu. Itu juga perlu dilatih, nggak bisa sekali datang ke gym misalnya, kalau yang suka ke gym, terus kemudian jadi lebih baik gitu. Nggak, rasanya kayaknya agak susah gitu ya. Orang butuh bertahun-tahun untuk mencapai suatu kestabilan. Sebenarnya tidak beda dengan latihan perilaku, pikiran, dan perasaan kita terkait dengan gangguan kecemasan. Ketika orang pertama kali mengalami kecemasan, maka dia mungkin ketakutan. Dia nggak tahu nih, kenapa ya saya bisa begini. Kayak kehilangan kontrol sama badannya. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, kita mesti pahami, oh ternyata problem saya ini saya nggak ketahui berasal dari kecapaian atau kelelahan yang sudah terakumulasi. Dan itu banyak banget, sering terjadi seperti demikian. Teman-teman mungkin pahaminya, masa iya dok, betul. Ya, banyak banget pemahaman yang salah terkait dengan kecemasan kita. Sebenarnya karena kita nggak menyadari bahwa apa yang kita alami sehari-hari itu adalah kecemasan. Masalah kecemasan kita tuh begitulah terjadinya. Makanya kalau kita melihat orang yang sering kali datang ke psikiater dan mereka langsung minta hipnoterapi gitu ya. Supaya apa? Saya bilang, supaya saya mendapatkan kejelasan dok, atau saya mau lihat masalah trauma-trauma masa lalu katanya. Ya sebenarnya Anda nggak perlu hipnoterapi juga. Anda punya kesadaran, asalkan Anda tidak menolak, denial, ya itu akan Anda muncul. Ya, cuman kan masalahnya seringkali orang itu nggak mau melihat apa adanya. Jadi dia berharap proses psikoterapinya, mungkin salah satunya dengan hipnoterapi itu tuh cepet hilang gitu, kayak ngapus semua masalah itu. Ya nggak bisa, pastinya harus ada proses yang berlanjut. Begitu juga ketika teman-teman mungkin pernah ketemu sama omongan dokter di IGD gitu ya. Kemarin waktu saya di Bali ya, minggu lalu, kan saya melakukan workshop gitu ya, sama melakukan presentasi terkait dengan psikosomatik. Kemudian ada pertanyaan dari dokter IGD, dok kalau misalnya ketemu pasien seperti ini, apa yang mesti saya lakukan? Karena kadang-kadang kan pemeriksaannya semua normal, tapi si pasien mungkin nggak percaya dok. Gitu. Saya bilang, nggak, Anda itu dipercaya loh sama pasien. Bahkan kata-kata dokter IGD pertama kali, itu sangat bisa diingat sama pasien psikosomatik yang cemas ya. Kayaknya kalau dibilang, kamu ini Pak kayaknya mengalami masalah jantung, mesti dicek lebih lanjut, ketakutan itu. Ya walaupun mungkin saat dicek lebih lanjut ternyata aman, ya dokter jantungnya bilang, oh nggak apa-apa, ini cuman ada problem sedikit, tapi ini nggak terlalu berpengaruh kok ke Anda gitu. Nggak bisa Anda mencari sesuatu yang perfect gitu ya. Nah, si pasien percaya nggak tuh kayak gitu? Belum tentu. Ya, dia bilang, kata dokter IGD saya itu katanya ada masalah dok. Iya, ada masalah memang kelihatannya. Tapi sudah dikonfirmasi, ini aman, nggak apa-apa. Ini cuma loncatan sedikit, nggak problem. Wah nggak bisa dok, harus clean. Rasanya nggak mungkin. Ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Saya sendiri kan makan obat setiap hari untuk hipertensi saya. Saya sudah makan obat hipertensi mungkin sudah lebih dari 5 tahun ya. Apalagi saya pernah sempat berhenti itu pada saat COVID tuh. Karena malah kerendahan. Ternyata memang pekerjaan menjadi seorang psikiater itu ya bagaimanapun juga mempunyai kerentanan ya untuk mengalami masalah. Saya sudah olahraga teratur, saya sudah tidur yang cukup ya, 7 jam gitu, 8 jam kadang bisa kalau lagi weekend. Kemudian juga saya makan garamnya udah nggak terlalu kayak dulu gitu ya. Saya sangat mengurangi hal-hal kayak gitu. Berat badan saya juga cukup seimbang ya di usia saya sekarang. Lingkar perut saya juga terjaga di bawah 90. Tapi ya tetap aja tekanan darah saya naik gitu ya. Artinya saya 145 sampai 150 ya itu. Dan itu tidak baik. Saya tidak mau ya karena dari jantung, dari organisasi jantung dunia ya, American Heart Association, sekarang itu di bawah 100
20 kalau bisa ya, 110, 115 ya, dan sekitar 70-an ya diastolnya. Itu yang disebut bagus. Kenapa? Karena saya kepingin ginjal saya tuh baik ya untuk jangka panjang. Problem saya dan keluarga mungkin banyak di hipertensi ya. Jadi karena kami itu ada genetik faktor yang terkait dengan hipertensi. Dan saya sadar saya harus minum obat gitu. Jadi setiap hari dok, iyalah setiap hari minum obat setiap hari ya supaya bisa menjaga ritme jantung saya dengan baik dan juga berhadapan dengan pasien jadi lebih rileks, lebih santai karena pulsnya itu kan jadi teratur gitu ya, nggak gampang kesel gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya buat teman-teman sebenarnya kalaupun perlu dibantu obat itu tidak masalah. Ya, Anda mengerti dasarnya, tapi Anda juga jangan males untuk tetap berusaha. Saya tetap tidak males berolahraga, tetap menjaga jantung saya, tetap membuat proses di perbaikan otot gitu ya, tetap melakukan upaya-upaya meditatif ya, baca buku yang bisa membantu saya berpikir jauh lebih netral atau positif gitu ya. Jadi itu yang membuat saya jadi lebih baik juga. Dan tentunya teman-teman juga bisa melakukannya ya. Jadi jangan fokus hanya pada diagnosis, jangan hanya fokus pada kapan berhenti obatnya, tapi upaya memperbaiki diri. Kadang kita tuh suka lupa dengan hal tersebut, kita kadang lupa dasarnya kita. Mungkin ada sebagian yang nggak bisa menghindari pekerjaan, saya juga tidak bisa menghindari pekerjaan, dan saya tahu rentannya, jadi saya melakukan upaya dengan perbaikan di kondisi saya. Mudah-mudahan bincang kita kali ini untuk para pelanggan YouTube channel saya bermanfaat. Terima kasih sudah berlangganan selama ini dan mudah-mudahan sharing-sharing seperti ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akan sapa teman-teman segera di dalam topik yang lain. Salam sehat jiwa, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.